kita akan menelusuri tempat penziarahan loh yang ada di daerah aku. Nah, yaitu namanya Keramat Penziarahan Wongsa Jati. Yuk ikuti, hari ini kita akan mengupas sejarahnya. Setelah tadi kita temui petunjuk dan ada tugunya, nah kita masuk tuh sekitar 10 menit. Lalu kita akan menemukan tugu biru ini dan kita akan memasuki selama 10-15 menit untuk sampai ke tempatnya. Ini tuh di daerah aku loh, tetangga kampung aku. Nah, ini tugu kedua. Masuk sekitar 5 menit akan disambut oleh nama, yaitu Prabu Dalem Wongsagati atau Wongsajati. Kita sudah berada di parkirannya, luas banget loh. Nah, ini teman aku tuh pakai motor. Aku bersama dia, namanya Putri Zulfa. Dan dia membantu aku membuat video ini. Tiba-tiba udah datang aja nih. Aku udah disambut oleh berbagai macam makanan, banyak banget. Aku senyum deh. Halo teman-teman, kita berada di pintu pemakaman ya. Sekarang kita udah berada di dalam pemakaman. Kita akan menemui seseorang yang sepuh, yang sudah lama ya di tempat pemakaman ini. Setelah memasuki tempat yang pertama, kita disambut oleh para bapak-bapak yang selalu memimpin kita untuk ziarah. Nah, kalau di daerah aku, ini namanya kuncen. Nah, aku menemukan satu bapak yang kelihatannya baik dan aku temui. Ternyata setelah perkenalan, nama bapaknya Pak Hadi. Nah, aku di situ menjelaskan kedatangan aku sebagai mahasiswa yang ingin mengupas sejarah yang ada di penjarahan ini. Dan bapaknya itu juga sepuh di daerah ini yang berada di Kampung Sajera, Lebak, Banten ya. Kalian kalau misalkan mau ziarah ke sini ditunggu ya sama bapaknya. Nah, maaf ya untuk videonya di silent karena memang bapaknya itu berbicaranya terlalu cepat. Jadi dikhawatirkan nanti teman-teman tidak bisa menafsirkan dengan baik. Tapi di akhir video ini aku sendiri yang akan menjelaskan nantinya bagaimana sejarah yang ada di Sajera ini, penziarahan Wongsajati. Dan aku juga mencatat semuanya apa yang Bapak Hadi bicarakan. Di sini bapaknya sedang menjelaskan bahwasannya kata beliau, dulu ada seorang pemuda yang bernama Ki Lamri. Nah, dia itu seorang kiai di Kampung Sajera ini. Lalu dia datang ke tempat ini. Tetapi dulunya itu tempat ini belum sebesar ini. Masih saung kecil. Dan datang ke situ untuk bertapa selama 40 hari. Nah, ini Bapak sendiri yang bilang ya. Mohon maaf apabila teman-teman tidak bisa memahaminya karena Bapak ini berbicara bahasa Sunda. Nah, yang udah itu lima yang masuk misalnya dua Lingawatu sama dalam Seda Bangun Jaya sama 92. Setelah itu aku bertanya kepada bapaknya, Bapak, Wongsajati itu siapa sih? Nah, kata beliau, Wongsajati itu dulunya tinggal di Sajera. Dia itu termasuk kepada wali Allah dan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi wali. Nah, di sini tuh pemakamannya menjadi keramat. Lalu yang dulunya Ki Lamri itu dia bertapa di situ selama 40 hari. Kemudian setelah 40 hari, tiba-tiba di petilasan ini ada seorang yang memakai baju hijau. Dia itu berkata, katanya, ini tempat parkir dan tempat pembelian oleh-oleh ketika kita setelah selesai berziarah di Sajera, di Wongsajati. Luas sekali ya teman-teman. Kembali lagi dengan aku di
kemarin sudah saya datangi ke tempat penziarahan, dan di sini saya akan menjelaskan apa yang saya dapatkan dari Bapak Hadi yang seorang sepuh di Kampung Sajra ini, dan dia itu bekerja sebagai kuncen. Nah, kuncen itu orang yang memimpin penziarahan. Jadi kalau misalkan kita seperti ingin berziarah, nah tapi kita tidak ada yang memimpinnya atau tidak ada yang berdoanya, nah kita bisa menggunakan jasa Pak Hadi ini. Jadi dia itu sudah lama tinggal di Sajra dan sudah lama juga dia tinggal di penziarahan Sajra itu sebagai kunci. Jadi ceritanya itu dulu di Kampung Sajra itu sebelum terjadi sekarang ini ya, terjadi seperti penziarahannya besar, terkenal. Nah itu ada sejarahnya. Jadi awal mulanya tuh kayak begini. Ini menurut apa yang saya dapatkan dari beliau ya. Menurutnya waktu dulu itu ada seorang pemuda yang umurnya itu sekitar 30 tahun. Nah dia itu bernama seorang Kilamri. Dia tuh orang pintar di Kampung Sajra. Dia itu datang ke keramat yang dulu itu keramatnya itu hanya sebuah saung kecil, belum besar sampai sekarang ini. Nah dia melakukan bertapa selama 40 hari, tetapi dia tidak mempunyai niatan untuk bertapa itu. Lanjut. Nah ketika Kilamri sedang bertapa selama 40 hari itu, kan waktu yang cukup lama untuk dia itu diam di kediaman itu selama 40 hari. Di kediaman itu buka kurung di keramat Sajra itu ya, yang dulunya masih saung kecil. Nah tiba-tiba ia mendapatkan satu situasi atau kondisi yang misterius. Nah misteriusnya itu apa sih? Jadi Kilamri itu setelah menyelesaikan betapanya selama 40 hari, nah dia itu seperti didatangi oleh seseorang yang berbaju hijau. Jadi seorang laki-laki atau pemuda yang menggunakan jubah hijau bertanya kepada Kilamri tersebut. Nah beliau itu berkata bahwasannya ia berkata kepada Kilamri, "Wahai Kilamri, Anda itu betapa di sini selama 40 hari yang waktunya cukup lama. Untuk apa? Apakah ada sesuatu yang Anda minta terhadap tempat ini?" Lalu Kilamri itu menjawab, "Saya itu betapa di sini karena tidak ingin apa-apa, tapi memang ada permintaan saya, bukan permintaan." Jadi Kilamri itu yaitu menginginkan anak-anakan. Nah anak-anakan itu dalam kutip anak buah ya, kayak misalkan banyak tangan dia gitu. Nah pada suatu saat setelah ia menjumpai sosok itu, perlahan-perlahan kemudian sampai beberapa tahun setelahnya ia mendapatkan apa yang ia inginkan. Lalu Kilamri itu penasaran dan dia tuh berbicara kepada orang-orang sekitar bahwasanya ia menemukan seseorang yang misterius. Nah lalu di situ sedikit demi sedikit warga-warga Sajra itu meyakinkan atau meyakini, mempercayai di keramat itu. Lalu keramat itu dimuliakan atau dibangun sebagus mungkin, seperti diistimewakan keramat itu, karena memang orang-orang itu mempercayai bahwa memang benar keramat itu adalah wong sajati atau wali Allah. Nah dari peristiwa Kilamri tersebut kemudian menyebar di seluruh per daerah penjuru kampung-kampung di sekitarnya dahulu sebelum terkenal ke kota-kota lain. Lalu banyak pendatang dari kota-kota lain yang sampai sekarang ini banyak pengunjung dari kota-kota lain yang mungkin orang Sajra sendiri itu tidak mengetahui itu siapa, orangnya dari mana, saking terkenalnya. Nah jadi di penziarahan Sajra ini yang ada di daerah aku mempunyai ikatan darah dengan penziarahan-penziarahan yang ada di Banten, yang ada di Labuan, yang ada di Tanjung Priuk. Itu mempunyai ikatan darah wong sajati itu. Nah menurut beliau
pemakaman di Sajra ini atau Keramat Tuang Sajati ini ya, umurnya sama dengan penjarahan di Banten Sultan Maulana Hasanuddin. Sampai jumpa, terima kasih banyak yang sudah menemani saya dari video awal hingga video akhir. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Nanti di next video akan ada video sejarah-sejarah yang lain di tempat wisata-wisata. Sampai jumpa, bye-bye. Jangan lupa bergaya karena tugasnya sudah selesai.